Ya itu kan ada Perpres 111 tahun 2025 di mana Presiden mengatakan bahwa budaya ya, kalau LGBT secara personal itu kan pribadi-pribadi, tapi penyebaran membuat budaya itu ancaman pertahanan negara non militer. Karena itu sebuah ancaman, itu kan harus kita hindari ya. Dan dari caranya tentu dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak didik kita agar tidak dipengaruhi oleh budaya itu. Jadi Presiden tidak menyerang personalnya, tapi budaya penyebarannya itu adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu Kemenak menyusun kurikulum, nanti akan diinsert dalam kurikulum yang sudah ada. Memberikan pemahaman dan tingkat SD itu mungkin mulai kelas 4, 4, 5, 6, kemudian sekolah menengah pertama 1, 2, 3, menengah atas 1, 2, 3. Mudah-mudahan dengan itu mereka bisa memahami betapa berbahayanya penyebaran budaya LGBT itu. Kalau kurikulumnya sendiri nanti akan mulai dimasukkan ke dalam kurikulum? Ini sedang kita matangkan, materinya sudah terkumpul semuanya. Ini sedang kita matangkan, nanti baru di-insert ke kurikulum yang sudah berjalan. Oke, berarti segera. Segera. Selain itu juga, kalau ini pelarangan penyebaran, maka harus ada undang-undangnya. MUI juga sudah berinisiasi. Kita diundang untuk menjadi narsum pembuatan naskah akademik pelarangan penyebaran budaya LGBT. Jadi dikasih di tingkat pendidikan, dan juga ada penegakan hukumnya. Sekali lagi dengan tanda kutip, itu tidak menyasar pribadi-pribadi orang yang kemudian mengalami penyimpangan orientasi itu. Oke. Terima kasih Romo, terima kasih. Indonesia dan Swiss secara resmi menjalin kerjasama strategis dalam pengembangan industri mineral dan logam. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam. Melalui Memorandum of Understanding Enhanced Cooperation in the Minerals and Metals Sector, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah mineral strategis. Indonesia dan Swiss secara resmi menjalin kerjasama strategis dalam pengembangan industri mineral dan logam. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, Indonesia dan Swiss sepakat untuk memperkuat kerjasama Engage Corporation in the Mineral and Metal Sector. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani menyampaikan kerjasama Indonesia dan pemerintah Swiss ini menjadi momentum yang sangat penting dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dalam penguatan kemitraan kedua negara, sekaligus mendukung pengembangan investasi hilirisasi yang berkelanjutan. CEO Danantara ini juga menambahkan kerjasama Indonesia dan Swiss tersebut sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi sumber daya alam. Di mana Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah yang bisa menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing industri nasional melalui hilirisasi. Sementara itu, Swiss merupakan mitra yang ideal dengan keunggulannya di bisnis teknologi, inovasi, berkelanjutan, pembiayaan, dan akses pasar global. The global energy transition is accelerating, creating growing demand for strategic minerals and metals. In this journey, Switzerland is an ideal partner for us. Switzerland brings world-class expertise in technology, innovation, sustainability, finance, logistics, and global market access. Indonesia brings resources, scale, and opportunities for a long-term growth. Please convey my warm regard to President Parmelang and appreciation to SICO for bringing this MOU to signature so swiftly. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah mineral strategis melalui pengembangan industri pengolahan dan manufaktur berteknologi tinggi termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, dan industri hijau. Tim Liputan IDX Channel.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk membawa RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ke tingkat 2 untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU PFI ini diharapkan menjadi upaya nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 11 Misbahun mengungkapkan seluruh fraksi telah menyetujui RUU PFII untuk dibawa ke tingkat 2 sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi di atas sebelumnya telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa ke-8 fraksi di Komisi 11 DPR RI telah menyetujui RUU tentang PFII. Untuk itu selanjutnya dibawa pada tingkat pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Ketua Panja RUU PFII sekaligus Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal mengungkapkan draft RUU PFII yang telah disepakati di tingkat pertama Komisi 11 DPR RI terdiri dari 10 bab dan 73 pasal. Panja berharap dengan diundangkannya RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ini dapat menjadi upaya nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Kami berharap dengan diundangkannya RUU tentang PFI dapat menjadi upaya nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja, serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional sekaligus sebagai bentuk kontribusi yang efektif terhadap sektor keuangan guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti diketahui, Komisi 11 DPR RI mulai membahas RUU PFII sejak 2 Juli 2026 melalui rapat kerja bersama pemerintah. Pembahasan RUU PFII merupakan tindak lanjut amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia dirancang bukan sekadar menjadi pusat aktivitas jasa keuangan, melainkan instrumen strategis untuk menghubungkan Indonesia dengan ekosistem keuangan internasional. Menurut Purbaya, pembentukan PFII juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nantinya Pusat Finansial Internasional Indonesia akan memfasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan infrastruktur, pembiayaan iklim, dan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah menilai peningkatan akses pembiayaan tersebut akan mendorong investasi produktif, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi. Keberadaan PFII diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. RUU PFII juga memuat berbagai fasilitas untuk meningkatkan daya tarik investasi, mulai dari insentif perpajakan, kepabeanan, golden visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, serta residensi. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan antara lain untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik investasi dan pelaku usaha sektor keuangan, baik nasional maupun internasional, memfasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lainnya, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan. Indonesia dan China kembali memperkuat kemitraan strategis khususnya di sektor perdagangan dan investasi berkelanjutan, di mana investasi China di Indonesia senilai sekitar 2,5 miliar dolar Amerika yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor industri strategis hingga memperkuat rantai pasok perdagangan kedua negara.
di sela-sela rangkaian agenda pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO di Shanghai, China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Perdagangan Wang Wentao. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok di tengah dinamika ekonomi global dan pesatnya perkembangan teknologi. Bersama Menteri Luar Negeri Wang Yi, Indonesia fokus penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, pengembangan industri berbasis teknologi hingga kolaborasi di bidang artificial intelligence atau AI. Bilateral meeting dengan Menteri Perdagangan Cina, MOFCOM, yaitu Wang Wentao, di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia. Sementara itu dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, Indonesia kembali berkomitmen mendorong iklim investasi, di mana investasi China di Indonesia sudah menembus sekitar 2,5 miliar dolar Amerika yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor industri strategis, meningkatkan nilai tambah, memperkuat rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Indonesia dan China juga sepakat mendorong kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Dari Jakarta, Adex Channel.